Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kadang kita merasa masalah hidup kita datang bertubi-tubi. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, hati yang resah, dan mungkin pikiran yang sumpek. Sudah usaha, sudah doa, tapi hidup tetap terasa berat. Hati tetap masih sesak, jalan tetap terasa buntu. Tapi pernah nggak kita mikir, jangan-jangan hati ini yang kotor? Jangan-jangan dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele justru menumpuk dan jadi penghalang turunnya pertolongan Allah. Seringkali kita terlalu sibuk mencari solusi dunia, tapi lupa bahwa sumber masalah bisa jadi bersifat ruhani. Dan di titik itu kita butuh yang namanya istighfar. Bukan cuma yang diucapkan di lisan, tapi yang benar-benar dirasakan di dalam hati. Karena istighfar itu kecil atau ringan di lisan, tapi efeknya sangat besar buat kehidupan kita. Coba deh kita pikir, Allah itu Maha Pengampun, dan istighfar adalah kunci pengampunan itu. Kalau Allah Maha Membuka pintu, maka istighfar adalah ketukan lembut pada pintunya. Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga pun masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal dosanya nihil, tidak punya dosa sama sekali. Lalu kita, yang dosanya numpuk dari pagi sampai malam, yang salahnya kadang disadari, kadang malah dinikmati. Berapa kali kita mengucapkan istighfar dalam sehari? Berapa kali kita merenungi maknanya? Ada yang bilang, lidahku udah biasa istighfar, tapi hidupku kok tetap terasa berat. Kenapa ya? Tapi coba tanya lagi ke dalam hati, apakah istighfarnya benar-benar dari hati atau hanya rutinitas lisan saja? Karena istighfar yang paling dalam adalah yang diiringi kesadaran bahwa kita ini hamba yang lemah dan banyak salah. Istighfar itu bukan formalitas belaka, itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini sering lalai, sering lupa, khilaf, sering menyesal, tapi mudah mengulanginya lagi. Dan ketika kita benar-benar menghayati istighfar itu, hati kita pun mulai bersih. Dan ketika hati kita mulai bersih, hidup kita juga mulai jernih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Lihat betapa banyak efek dari istighfar ini. Hujan turun, rezeki melimpah, anak-anak diberi keberkahan, kehidupan jadi subur dan berkah. Bahkan dalam hadis pun disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesusahan, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin ada seorang ibu rumah tangga. Setiap hari hidupnya rasanya stagnan. Suami kerja keras, tapi gaji habis terus. Anak-anak sering sakit, rumah tangga pun sering ribut karena hal sepele. Sampai akhirnya dia nonton sebuah ceramah tentang istighfar. Sejak hari itu, dia coba amalkan. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas, dia duduk sebentar, zikir, diam, istighfar 100 kali. Dan ajaibnya,
Beberapa hari kemudian, rezeki datang dari jalan yang tak terduga. Suaminya dapat tambahan proyek, anak-anak lebih tenang, dan hatinya juga lebih lapang. Itu bukan sulap, itu janji Allah, dan Allah nggak pernah ingkar janji. Bahkan dalam kisah para ulama terdahulu, ada yang sampai sengaja menyisihkan waktu untuk istighfar di sepertiga malam terakhir. Duduk sendirian di pojok kamar, menunduk, menangis, minta ampun kepada Allah. Karena mereka tahu, yang kita butuhkan bukan sekedar solusi dunia, tapi juga ampunan dari langit. Kemudian ada juga kisah yang lain, seorang pedagang roti yang setiap waktu lisannya selalu basah dengan kalimat istighfar. Apa hasilnya? Tidak ada satupun harapannya, melainkan semuanya diberikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk mikirin solusi, sampai lupa mikirin dosa. Padahal, mungkin aja solusi hidup kita itu bukan tambah sibuk, tapi tambah taat. Kita kejar tambahan penghasilan, kita ikut seminar, kita begadang mikirin strategi bisnis. Tapi kita lupa, kadang yang bikin hidup mampet itu karena dosa. Dosa mata, dosa hati, dosa mulut, dosa waktu. Dan istighfar adalah cara membersihkan semua itu. Tapi ironisnya, sebagian orang justru merasa istighfar itu amalan yang kecil. Padahal kalau kita tahu bobotnya di sisi Allah, kita nggak akan nunda-nunda lagi untuk istighfar. Bukankah Nabi Adam alaihissalam setelah jatuh dari surga karena satu dosa, langsung menangis dan beristighfar? Nabi Yunus alaihissalam saat ditelan ikan di laut, langsung merenung dan kemudian beristighfar? Karena para nabi itu tahu, balik ke ridho Allah hanya bisa ditempuh lewat jalur istighfar, minta ampun kepada Allah. Berikut ini tanda-tanda halus bahwa kita butuh banyak istighfar. Pertama, hati sering gelisah tanpa sebab. Kedua, mudah marah dan mudah tersinggung. Ketiga, susah tidur padahal capek. Keempat, rezeki seret tanpa sebab yang jelas. Kelima, hubungan rumah tangga sering panas. Keenam, merasa jauh dari Allah. Yang ketujuh, malas beribadah bahkan untuk ibadah yang wajib. Yang kedelapan, merasa hidup kosong walaupun semuanya punya. Kalau salah satu ini terasa, itu tanda hati kita sedang butuh dibersihkan. Dan salah satu alat pembersih terbaik adalah istighfar. Mulai dari yang kecil aja, biasakan baca astaghfirullah 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore atau malam. Saat di jalan, zikir istighfar. Sebelum tidur, ucapkan istighfar paling tidak 33 kali sambil bermuhasabah atau mengoreksi diri. Saat merasa sedih, kecewa, takut, bimbang, ragu, maka beristighfarlah. Bukan hanya dibaca, tapi juga direnungi. Karena istighfar bukan mantra, tapi doa yang penuh makna. Dan istighfar juga bukan hanya untuk penghapusan dosa, tapi juga untuk mengundang rahmat Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang datang kepada Syekh Hasan al-Basri mengeluhkan kegersangan tanah. Beliau berkata, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain datang mengeluh tidak punya anak. Jawabannya sama, beristighfarlah kepada Allah. Satu lagi datang mengeluh soal ekonomi. Jawabannya pun tetap sama, perbanyak istighfar kepada Allah. Karena beliau tahu, begitu banyak urusan dunia yang tersambung langsung dengan keampunan Allah. Dan kunci keampunan itu adalah istighfar. Kamu pernah ngalamin gak?
hal yang berubah dalam hidup setelah rutin istighfar? Coba tulis di komentar ya. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat yang lain untuk coba praktekkan amalan istighfar ini juga. Teman-teman, istighfar bukan buat orang yang lemah. Istighfar itu senjatanya orang yang sadar. Sadar bahwa dirinya penuh salah. Sadar bahwa hanya dengan rahmat Allah semua bisa berubah. Jadi, jangan remehkan istighfar, karena bisa jadi itu satu-satunya hal yang selama ini kita kurang amalkan. Allah tuh maha ampun. Mau dosa kita sehitam malam, kalau kita datang dengan taubat dan istighfar, maka cahaya ampunannya bisa terangi hidup kita. Coba mulai hari ini lebih sering istighfar, lebih dalam, lebih khusyuk dan tenang. Dan lihat gimana hidup kita mulai berubah. Pelan-pelan tapi pasti. Itu janji Allah. Terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang mau kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semoga hari-harimu makin bersih, makin tenang, karena penuh dengan istighfar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.